selamat pagi. Kita ketemu lagi nih bersama Kak Jessica, Kak Viola, di Ibadah Persekutuan Taruna tanggal 6 Desember 2020. Seperti biasa adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak ingatkan, dipersiapkan Alkitabnya, Kidung Jemaat, Kidung Muda-Mudi, dan uang persembahannya ya. sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh mulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Persekutuan Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Nah adik-adik bisa tetap bangkit berdiri ya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 77, bait 1, 8, 9, Hatiku Bersukaria. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kau telah memberikan hari, waktu, dan tempat bagi kami, sehingga kami anak-anak Persekutuan Taruna dapat beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tuhan, kiranya dalam ibadat ini kami dapat memuji, memuliakan namamu melalui puji-pujian, kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat kiranya membawa pesan yang ingin kau sampaikan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 125 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah adik-adik, untuk ayat Alkitab yang berangka ganjil, adik-adik yang pria beserta Kak Viola yang baca. Untuk ayat Alkitab yang berangka genap, adik-adik yang perempuan dan Kak Jessica yang baca. Siap? Kita mulai ya. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tempat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap.
di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan Mazmur kita. Oke adik-adik, kita akan merespon Mazmur kita dari Kidung Muda-Mudi 138 bait 1 dan 3 di lembah dan pegunungan. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Seperti biasa, untuk kelas EK akan dibawakan oleh Kak Anda, dan untuk kelas TUI akan dibawakan oleh Kak Maya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa kami boleh diizinkan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah kami, di dalam kuasa Roh Kudus akan membantu kami untuk memahami firman yang akan kami bacakan dan renungkan bersama. Terpujilah nama Tuhan dan berfirmanlah Allah, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita semua berdiri untuk membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, dari Yesaya 30 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-26. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang salut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu
ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengajarkan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari tiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita. Pembacaan kita pada hari ini dari Yesaya 30 ayat 18 hingga ayat 26 yang bercerita atau dibawa perikop janji keselamatan bagi Sion. Di dalam kita sudah baca Alkitab tadi, sebagaimana adik-adik ketahui, pada tahun 721 sebelum Masehi, bangsa Yehuda dijajah oleh bangsa Asyur. Nah, orang yang dijajah kan gak enak ya adik-adik ya. Mereka mau merdeka, demikian juga bangsa Yehuda. Mereka merasa tertekan sekali. Asyur sudah menguasai mereka. Mereka tidak bisa menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang bebas seperti biasanya. Karena itu mereka mencari teman atau koalisi. Mereka mau mencari bantuan dari bangsa Mesir. Yesaya mengingatkan untuk Yehuda, jangan meminta pertolongan dari orang lain, tetapi mintalah pertolongan daripada Tuhan. Bersandarlah pada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan membantu oleh bangsa Yehuda. Tetapi bangsa Yehuda nggak dengar-dengaran adik-adik. Mereka mencari pertolongan, mencari teman untuk bisa melawan bangsa Asyur dari bangsa Mesir. Alhasil, akibatnya bangsa Asyur tetap bisa menguasai kerajaan Yehuda. Hal inilah yang membuat Yehuda semakin tertekan. Adik-adik, begitulah di dalam kehidupan. Murka Tuhan itu terjadi, dibiarkan atau diizinkan bangsa Yehuda untuk mengalami jajahan, kemerdekaan diambil oleh bangsa lain, oleh bangsa yang gak kenal akan Tuhan, yaitu bangsa Asyur. Kenapa? Karena mereka tidak dengar-dengaran. Inilah pelajaran yang harus kita dengar adik-adik. Minggu ini kita merayakan Advent kedua, mengingatkan kita untuk selalu berpengharapan pada Tuhan, untuk percaya bahwa ada pertolongan dari Tuhan, bahwa kasih Allah itu sempurna. Adik-adik tahu bahwa keadilan Tuhan itu dinyatakan dengan diizinkan bangsa Yehuda dijajah oleh Asyur. Itulah keadilan Tuhan. Adik-adik pasti bingung kan? Kok Tuhan dibilang sayang sama bangsa Yehuda, Tuhan dibilang adil sama bangsa Yehuda, tapi kenapa diizinkan dijajah oleh bangsa lain, bangsa yang gak kenal sama Tuhan Allah, yang selalu menyembah berhala? Itu supaya bangsa Yehuda mengerti, apabila tidak berharap, tidak berpegang kepada janji-janji Allah, tidak bergantung kepada Allah, maka Tuhan ingin kita untuk mengakui bahwa hanya pada Tuhanlah pemegang kendali dalam kehidupan. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan kita adik-adik. Kita sebagai anak taruna Eka, kita harus belajar dari peristiwa yang terjadi ini.
peristiwa bangsa Yehuda yang dijajah oleh Asyur yang diizinkan oleh Allah. Hidup kita tidak selamanya nyaman-nyaman saja, banyak sulitnya. Bagaimana kita harus mendudukkan diri kita. Saat ini kita belajar di rumah kan, tiap hari disuruh belajar di rumah. Kadang-kadang kemalasan menguasai kita, kadang-kadang mama, papa sudah bilang supaya tidur yang cukup, jangan online chatting sampai pagi. Tapi apa yang terjadi? Kita mengabaikan. Alhasil pada saat belajar daring kita ngantuk-ngantuk, gak ada yang masuk dalam otak. Bagaimana analogi ini bisa kita belajar dari kondisi keadaan bangsa Yehuda? Ya, bangsa Yehuda tidak mengindahkan pesannya Yesaya, tidak mengindahkan tentang Allah yang begitu maha kasih. Mereka cuma mau yang di depan mata saja, minta tolong orang lain. Itu yang terjadi. Apabila adik-adik tidak mendengar akan nasihat daripada orang tua atau guru untuk dapat belajar taat dan patuh, dengar-dengaran untuk menguasai diri, belajar pada waktunya, istirahat pada waktunya, tidur pada waktunya, makan makanan yang sehat, akan membentuk adik-adik menjadi lemah. Lemah tubuh akan menghasilkan juga lemah iman, dan akhirnya adik-adik tidak bergantung pada Tuhan. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan dengan satu cara yang paling sederhana. Dengarlah nasihat orang tua. Sekalipun orang tua sudah mengajarkan kita untuk taat dan patuh, kita juga harus mengendalikan diri kita, mempertanggungjawabkan waktu-waktu kita di dalam belajar dan beraktivitas. Hai adik-adik remaja, jadilah remaja yang bertanggung jawab. Belajar dari peristiwa Yehuda ini. Jangan seperti bangsa Yehuda yang tidak mengindahkan Tuhan. Selalu bergantung pada Tuhan, selalu berpengharapan pada Tuhan. Berdoa senantiasa, minta Tuhan bantu dalam segala hal, percaya dan berpengharapan pada Tuhan. Tuhanmu tidak akan tinggal diam. Tuhanmu tidak dengar akan doa-doamu. Tuhanmu pemegang kendali hidupmu. Dia akan memberikan kemenangan pada hidupmu. Jadilah remaja yang selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan dari Kak Maya dan Kak Angga, mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 147 bait 1 dan 4. Allah adalah kasih dan sumber kasih.
kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan nafas kehidupan pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk PT ya Tuhan. Semoga selalu lancar meskipun pada pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak pelayan PT yang selalu senantiasa membimbing adik-adik PT ya Tuhan. Berkati juga pengurus PT supaya dapat mengurus dengan baik dan lancar ya Tuhan. Selalu berikanlah kami kesehatan dan jagalah kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di luar sana. Berkati supaya mereka semua bisa sembuh. Berkati juga teman-teman kami, keluarga-keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Berkati supaya mereka semua bisa disembuhkan. Berkati juga orang-orang yang ada di luar sana yang terkena wabah ini, wabah virus corona. Tuhan Yesus mau hilangkan, Tuhan Yesus mau patahkan virus ini supaya kami semua bisa menyembah-Mu kembali di rumah-Mu ya Tuhan. Berkati supaya kami tidak kenapa-napa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya bangsa dan negara kami tetap rukun dan maju ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin-pemimpinnya Tuhan, presiden dan wakil presiden Tuhan. Berkatilah masyarakatnya ya Tuhan, supaya tidak lagi ada kericuhan, dan berkatilah juga Tuhan supaya cepat dapat vaksin corona Tuhan, supaya bisa menjadi new normal lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami mau berdoa agar Tuhan mau mendengarkan doa-doa kami. Sungguh kami berdoa untuk semua yang kami gumulkan, baik adik-adik pelayan maupun kakak pelayan, dan semua apa yang kami sedang gumulkan, agar firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini boleh menguatkan iman percaya kami. Kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami hanya mengandalkan akan kasih Tuhan saja yang dapat memberikan kedamaian dan kemenangan pada hari esok. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk bergantung senantiasa bersama-Mu dan mempercayakan masa depan kami dan anak-anak taruna di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang berotoritas bagi mereka semua, agar setiap anak-anak taruna di tempat ini boleh mendapatkan damai sejahtera daripada Allah Bapa sendiri, dan mereka boleh membangun kehidupan mereka hanya bergantung kepada Tuhan saja. Dengarkanlah seruan doa kami ini ya Tuhan, karena kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Maka dari itu kita akan mendengar firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita akan menyanyikan dari Kidung Muda-Mudi 128 bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru.
Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk berdoa untuk persembahan. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan ini, karena Kau berkati karena kami sudah memberi, biarlah uang ini bisa dikelola dengan baik untuk pelayanan kasih dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah doa dan bersyukur. Mulia, amin. Selamat duduk adik-adik. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam kuartal Persekutuan Taruna. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah turut ambil dalam pelayanan di ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan pelayanan adik-adik seterusnya. Lalu yang kedua, kakak ingatkan ke adik-adik jangan lupa untuk selalu mengisi form presensi yang ada di destination box di bawah video ini ya. Lalu yang ketiga, kakak juga selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada, seperti selalu mengenakan masker jika adik-adik keluar rumah, selalu mencuci tangan dimanapun adik-adik berada, dan selalu menjaga pola makan adik-adik dengan makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Demikianlah warta PT minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Baik adik-adik, pada penghujung ibadah kita ingatlah apa yang difirmankan Tuhan tadi. Teruslah melekat pada Tuhan, bergantunglah pada Tuhan karena Tuhan Allahmu adalah pemberi kemenangan dalam masa depanmu. Sebelumnya kita akan menyanyi, sebelum kita menutup ibadah ini kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Karena kasih-Nya padaku. Mari kita pulang. Sebelum kita pulang kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna pada hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan Allah yang akan memberkati kami sepanjang kehidupan kami ini, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap tinggal bersama kami anak-anak taruna dari hari ini hingga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas kembali.